harapannya ini channel YouTube Teropong Kikuk-Kikuk ini bisa menghidupi beberapa orang. Bukan untuk saya saja pribadi. Saya ini bukan untuk pribadi, tapi bisa menghidupi sama-sama. Siapa-siapa yang terlibat di dalam membesarkan Teropong Kikuk-Kikuk ini, insya Allah kita akan sama-sama nikmati hasilnya. Begitu. Pak, kesini kan Pak warung itu balik. Ada mini pemberitahuan Cika. Pemberitahuan dari YouTube. Pasti. Partner YouTube toh. Di situ di pemberitahuan Nana bilang Tambah dikit. Anda artinya bisa dimonetize. Isinya dimonetize bagaimana itu? Dimonetize itu adalah dapat dari YouTube, dapat iklan, dan nanti dari iklan itu kita akan menerima dana toh dari iklan. Sekarang kita bincang-bincang dengan Bang Kikuk, yang dimana Bang Kikuk telah mencapai monetize akun YouTube-nya, channel Teropong Kikuk-Kikuk. Nah, mungkin di video kali ini kita bisa mengambil pengalaman beliau sehingga mencapai bisa mencapai 1000. Oke, terima kasih Bandage sudah mengajak saya untuk sharing. Oke teman-teman, yang sempat menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Teropong Kikuk-Kikuk bersama dengan saya Bang Kikuk dan saya Dets. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan sebuah channel Teropong Kikuk-Kikuk untuk mencapai targetnya itu minimal 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Iya. Untuk mencapai itu tidak gampang. Betul. Tidak gampang. Ada suka dukanya banyak sekali. Bayangkan 2 tahun Pak. Saya kerja ini channel Teropong Kikuk-Kikuk selama 2 tahun hingga bisa mencapai lebih 4000 jam tayang. Kalau subscribe-nya 1000 itu tidak cukup 1 tahun itu sudah bisa. Sudah 1000 subscriber. Cuma untuk mencapai 4000 jam tayang ini itu tidak gampang sekali. Tidak gampang. Dan awal pertama saya membuat channel YouTube sebenarnya berasal dari seringnya akun Facebook saya. Seringnya akun Facebook saya itu diblokir oleh pihak Facebook. Iya. Karena sering terblokir, maka kenangan-kenangan yang ada di Facebook itu hilang. Betul. Hilang. Maka saya ambil alternatif untuk membuat video dan saya upload di YouTube. Nah, itu awal dari saya mengelola channel YouTube Teropong Kikuk ini. Dan awalnya channel Teropong Kikuk-Kikuk ini, awalnya bukan Teropong Kikuk-Kikuk namanya. Awalnya itu nama lengkap saya Hairil Anwar. Tapi berjalan waktu saya ganti namanya menjadi Kompat Sulselbar. Berjalan waktu saya ganti lagi menjadi Anjang Jalloe. Berjalan waktu saya ganti lagi menjadi Teropong. Berjalan waktu Teropong Kikuk-Kikuk. Teropong Kikuk-Kikuk. Sampai Dan sekarang. itulah Teropong Kikuk-Kikuk yang melengket sampai sekarang.
Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah termonetize. Itu perjalanannya begitu, kalau dipikir begitu lama ya. Banyak Ya, teman-teman yang mungkin sudah baru beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan atau mungkin 1 tahun sudah bisa monetize. Betul. Tapi saya ini 2 tahun. Karena memang perlengkapan saya ini terbatas. Ah, Cuma 1 HP saja. Itu pun HP yang dibilang tidak bisa menampung banyak video, kan terbatas. Jadi setiap selesai ambil video itu saya buru-buru untuk upload. Karena ditakutkan nanti dapat video lagi tidak muat nih. tidak muat nih. Ya. Ada pemberitahuannya. Ada pemberitahuannya. Memori tidak cukup. Memori tidak cukup. Ah, itu. Jadi saya harus selesai buat video konten, selesai edit, langsung upload. Selesai itu hapus semua. Hapus lagi. Cari lagi video baru. Betul. Nah, itu. Modal HP saja kita sudah artinya berusaha lah. Betul. Tapi saya berharap nanti setelah monetize ini mungkin semakin banyak penontonnya, semakin banyak peminatnya, dan menghasilkan juga uang untuk bisa menyediakan alat-alatnya. Betul. Apalagi teman-teman tim-tim dari Teropong Kikuk-Kikuk saya rasa mendukung sekali. Mendukung sekali. Termasuk Bang Des ini yang paling mendukung. Tidaklah ada Tidak ada alasan untuk tidak berkreasi. Contohnya nih Bang Kikuk, di mana HP-nya terbatas. Pokoknya serba terbatas ya Bang. Di mana juga itu namanya berapa kali terganti-ganti. Iya. Sampai menjadi Teropong Kikuk-Kikuk yang kita kenal sekarang. Karena begini, nama itu kan melambangkan sebuah isi konten. Kalau namanya Kompas Sosial Barduru, saya terbatas untuk mengeksplor yang lain. Betul. Kayak berita. Kalau Kompas Sosial Bar itu karena kan khusus untuk jalan-jalan saja, pecinta alam. Jadi saya ganti, makanya ada pergantian nama. Dan caraku untuk bisa mencapai subscribe itu ada berbagai macam cara saya lakukan. Termasuk salah satu di antaranya itu adalah mendatangi silaturahim dengan teman-teman. Pertama saya kan dulu Gojek. Oh, Gojek juga Bang. Saya di Gojek. Saya mendatangi pangkalan-pangkalan Gojek yang ada di Kota Makassar. Betul. Saya mendatangi setiap pangkalan dan meminta kepada teman untuk subscribe. Karena perjalanan dari video ini otomatis ada juga hubungannya dengan Gojek. Ada juga video-video tentang Gojek. Iya, perkembangannya tentang Gojek. Iya. Jadi di daerah kita ini sendiri di Kelurahan Soreang, sering kan ada kegiatan anak Karang Taruna. Kayak kemarin kegiatan 17-an di pokoknya kegiatan-kegiatan anak Karang Taruna itu kan saya yang dokumentasikan. Otomatis itu adik-adik yang ada di sini juga subscribe juga. Karena merasa bangga juga ada di dalam video. Iya. Begitu. Terus itu artinya masuk dalam kategori silaturahmi. Terus saya juga memakai cara buat halaman fanspage di Facebook. Buat halaman fanspage di Facebook, terus ada di situ di pengaturannya itu ada WhatsApp. Jadi buka-bukaan ini Bang. Iya, buka-bukaan. Kita buka-bukaan ini perjalanan-perjalanan. Awalnya saya sangat kesusahan dengan yang namanya jam tayang itu sama subscribe. Jadi gimana tadi yang soal yang fanspage karena belum selesai tadi? Kita masuk di pengaturannya itu halaman fanspage di Facebook. Kita kaitkan dengan WA tak, dengan YouTube tak. Jadi di situ di fanspage diterangkan channel YouTube-nya. Jadi setiap orang klik itu dia akan langsung menuju ke channel YouTube. Itu. Jadi saya buat fanspage itu ada 7 halaman fanspage yang saya buat di Facebook. Di Facebook. Terus saya juga buat grup Maros Info Sulawesi, dan grup relawan AIN.
Saya buat itu, dan di situ juga saya kaitkan, artinya di pengumumannya itu saya tulis untuk subscribe channel. Betul. Karena kegiatan-kegiatan dokumentasi isi-isi yang ada di dalam channel itu sendiri berkaitan dengan itu grup fanspage. dengan fanspage, Betul. dengan beritanya begitu. Iya. Dan WA saya sendiri saya buat jadi akun bisnis. Jadi setiap orang yang pertama kali chat ke saya, dia akan otomatis ada link YouTube yang akan saya kirimkan. Walaupun saya belum lihat. Belum saya luar lihat. biasa. Iya. Ya, harapan ya seperti itulah perjalanannya, dan alhamdulillah hari ini saya cek tadi sudah mencapai 2.700 subscriber. Alhamdulillah. Dan itu saya pastikan 80% itu adalah orang Maros. Orang Maros 80%. Selebihnya itu orang dari luar, tapi yang 80% ini orang Maros, karena yang kebanyakan itu dari Maros Simpo. Jadi artinya dengan berkembangnya ini YouTube itu karena teman-teman dari Maros ya Bang? Ya. Jadi harapan kedepannya channel YouTube Teropong Kikuk-Kikuk ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat, menjadi wadah untuk kita kerja. Artinya begini, kita kerja, ini kita sudah termonetize, Pak. Betul. Jadi kita akan mendapat hasil. Jadi kita kerja, kita dapat hasil, dan kita gajian tiap bulan. Alhamdulillah. Dari channel YouTube ini. Harapan saya begitu. Jadi kita ini, harapannya ini channel YouTube Teropong Kikuk-Kikuk ini bisa menghidupi beberapa orang. Bukan untuk saya saja pribadi. Saya ini bukan untuk pribadi, tapi bisa menghidupi sama-sama. Siapa-siapa yang terlibat di dalam membesarkan Teropong Kikuk-Kikuk ini, insya Allah kita akan sama-sama nikmati hasilnya. Begitu. Mungkin seperti itu nih. Jadi ini lagi satu Bang, pertanyaan kan sekarang sudah bisa dibilang sudah berhasil begitu. Hal-hal yang sangat yang sulit di mananya itu Bang, kalau membuat channel YouTube, Yang hal-hal yang paling sulit yang pernah Anda rasakan? Hal-hal yang paling sulit itu adalah, kalau menurut saya itu subscriber itu sendiri. Mencari subscriber. Ya, mencari subscribe dan jam tayangnya. Artinya begini, tapi sebenarnya antara sulit dan tidak sih, karena kalau kita dibilang sulit, tidak, dibilang tidak, agak sulit. Jadi artinya saya sebenarnya termotivasi mengembangkan terus dan bertahan sampai 2 tahun ini di channel YouTube ini, karena saya sebenarnya tidak berpikir, sebelumnya itu saya tidak berpikir untuk bisa mendapatkan uang dari YouTube. Saya cuma berpikirnya adalah meninggalkan jejak atau membuat sejarah, kenangan. Betul. Tujuannya begitu awalnya. Awalnya begitu. Iya. Membuat sejarah, kenangan untuk orang-orang orang-orang yang kalau umpama saya sudah meninggal, orang-orang akan tetap melihat hasil karya saya. Betul. Begitu, hasil karya saya, dan akan dikenang, dan itu mungkin akan menjadi suatu kebanggaan nanti untuk anak cucu saya. Iya. Itu sebenarnya awalnya tidak ada, saya belum punya pemikiran untuk menghasilkan dulu. Tapi karena ternyata ada penghasilan di belakang, baru saya tahu bilang ada penghasilan di YouTube. Setelah saya tahu, baru saya semakin giat lagi. Sekian perbincangan dari Bang Kikuk. Itulah pengalaman-pengalaman yang ia rasakan selama membangun channel YouTube ini. Dan Jangan lupa like, komen, seperti biasa, like, komen, dan subscribe Bang Kikuk.
Terima kasih.